Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Putra ID. Nah, di video kali ini saya mau sharing ke kalian semua review jujur pemakaian saya selama 1 bulan terakhir ini menggunakan Xiaomi Poco X3 NFC ini ya. Dan di sini saya bakal santai aja sih sharing ke kalian semua pengalaman-pengalaman saya selama pakai Xiaomi Poco X3 NFC ini. Ya, di grup-grup saya banyak mendengar keluhan dari teman-teman semua yang katanya ada yang bermasalah di HP Xiaomi Poco X3 NFC ini. Ya, di sini juga saya sebagai pengguna Xiaomi Poco X3 NFC ini bakal ya sedikit cerita aja penggunaan saya selama sebulan terakhir ini ya. Ya, HP ini emang banyak banget kelebihannya dibanding dari keluhannya. Tapi ya sebagai manusia biasa dan sebagai pengguna Android biasa, saya juga bakal nemuin hal-hal yang ya kurang saya sukai juga di HP ini guys. Oke, kita langsung aja cerita atau sharing pengalaman saya ya guys. Nah, di sini Xiaomi Poco X3 NFC ini prosesornya emang menggunakan prosesor terbaru dari Snapdragon ya, yaitu Snapdragon 732G. Yang dimana ini adalah prosesor pertama di Indonesia yang disematkan di Xiaomi Poco X3 NFC ini. Tapi dengan prosesor baru ini ada beberapa game yang belum support untuk kualitas grafisnya guys. Kayak misal kemarin saya main PUBG, nah grafisnya itu hanya mentok di HD aja, smooth HD aja ya, nggak nyampe ke high. Ya mungkin nanti kedepannya kalau udah ada pembaharuan, karena mungkin ini prosesor baru ya, jadi belum ada updatean lagi dari si pengembangnya guys. Jadi mudah-mudahan nanti setelah updatean selanjutnya bakal ada grafis yang lebih tinggi lagi dari HD. Itu keluhan ya sedikit aja sih menurut saya, karena saya pribadi nggak suka main game juga sih ya. Cuman ya siapa tahu teman-teman di sini suka bermain game dan nanyain gimana kualitas grafisnya saat bermain game PUBG. Oke, selanjutnya yaitu kelebihannya ada NFC. Dengan range harga 3 jutaan aja ada NFC, ini menurut saya nilai plus banget guys. Ya dibanding dari merek lain nggak ada sih kayaknya, apalagi dari merek yang udah terkenal kayak Samsung. Itu ya langka gitu guys, langka yang udah ada NFC-nya. Tapi di Xiaomi Poco X3 NFC ini dengan harga 3 jutaan aja udah dapat NFC-nya. Nah, kemudian kelebihan lainnya yaitu sudah mendukung adanya fitur fast charging guys. Jadi HP ini saya suka banget dengan fast charging 33 wattnya. Dari 5% sampai 100% itu hanya membutuhkan waktu 1 jam 15 menitan. Dan menurut saya itu cukup cepet banget ya. Ya awalnya saya karena pakai Samsung S9 Plus, meskipun udah fast charging tapi agak lama ya, sekitar 1 jam 45 menitan bisa fullnya. Tapi ini 1 jam 15 menit udah full. Jadi ini oke banget sih. Tapi ada tapinya nih guys. Walaupun ini fast charging dan baterainya itu sebenarnya 5160 mAh, agak cukup lumayan gede sih segitu. Tapi anehnya kenapa saya ngerasa kayak boros aja gitu guys si baterainya. Seharusnya ala pemakaian saya yang gak suka nge-game, si HP ini harus bisa lebih kuat ya, minimal 1 hari setengah gitu guys. Tapi ini 1 hari aja saya ngerasa kayak kurang gitu ya. Dari pagi misal jam 7 tuh udah full, dan sekitar jam 4 sore itu udah menyisakan baterai sekitar 25-30%an. Itu saya nggak pakai game loh, hanya untuk sosial media dan juga browsing-browsing atau nonton YouTube aja. Dan harusnya itu harus lebih ya, karena saya nggak pakai game nih guys. Nah, saya juga bingung kenapa kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang ngalamin hal yang sama dengan saya, kenapa baterainya boros. Tulis komentar kalian aja di bawah ya, apakah mengalami hal yang sama dengan saya, atau punya kalian aman-aman aja, atau ya bahkan ada yang lebih boros. Kita tulis atau kita sharing aja ya di kolom komentar. Oke, selanjutnya yaitu dari segi layarnya. Nah, layarnya ini emang sudah menggunakan refresh rate tinggi yaitu 120 Hz. Tapi yang saya heran itu kenapa suka ada kayak nge-lag gitu guys, kayak ada deret-deret gitulah. Itu saya alamin ketika saya buka WA ya, kayak misal kayak gini nih.
Nah, kita lihat pada saat saya back itu kayak ada deret gitu, agak nggak secepat, nggak tep kayak gitu guys. Jadi kayak ada jeda kayak gimana gitu, kayak ada lag kayak gitu guys. Jadi kalau di kamera atau di video sih mungkin nggak kelihatan, cuman yang saya alamin secara langsung ini kayak nggak smooth gitu guys, nggak sesemut 120 Hz katanya yang smooth itu. Dan ini saya alamin setelah 2 mingguan kesini ya, mungkin karena aplikasi saya banyak juga udah diinstal, jadi mungkin mempengaruhi performa dari si Xiaomi Poco X3 Next ini. Tapi ya harusnya 120 Hz nggak kayak gini ya. Ya pokoknya itu keluhan saya selama pakai Poco X3 Next ini ya. Jadi 120 Hz nya itu kayak berasa ya gimmick semata atau gimana gitu ya. Karena ya nggak smooth gitu guys. Nggak tahu saya juga ini kenapa, ya mungkin punya kalian nggak kayak gini atau ada yang sama dengan saya. Sharing aja ya, karena di video ini saya sharing aja sih pengalaman saya selama pakai Xiaomi Poco X3 Next ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ke pembahasan dari stereo speakernya. Ya emang stereo speaker dari Xiaomi Poco X3 Next ini kualitasnya oke banget ya. Suaranya itu bagus, stereonya bagian atas dan juga bawah itu cakep. Dan meskipun nyaring tapi nggak pecah suaranya. Tapi ada minusnya lagi saat kita volumenya itu kita naikkan di angka 90 sampai 100, 80 sampai 100 lah. Ini rada getar nih guys di bagian belakangnya. Nah, itu juga saya kurang tahu bisa kayak gitu kenapa. Ya emang kalau kita tekan di bagian sininya sih kayak ada ruang kosong gitu ya guys nih. Ya mungkin ini untuk pengeluaran panas sih katanya. Ya dengan harga yang murah pasti ada sedikit yang dikorbankan ya, baik itu dari segi build quality-nya atau dari apanya gitu guys, saya juga nggak tahu. Ya mungkin salah satunya dari ini guys. Jadi kayak berasa ada ruang kopong kayak gitu karena ini bahannya plastik ya, bukan kaca. Jadi di sini tuh kayak ada ruang kosong gitu guys. Oke, itu pada saat dengerin musik, tapi pada saat suaranya itu full ya. Kalau yang di bawah 80 atau 70 ke bawah sih oke-oke aja sih. Oke, selanjutnya kita bahas ke fitur yang saya sukai juga, yaitu dari fitur Air Blaster atau impa merah ya. Ini hal kecil tapi menurut saya ini sangat berguna sekali nih guys. Apalagi ini bisa buat pengganti remote ya saat di rumah, buat nyalain AC atau nyalain TV ya. Ini sangat berguna banget. Oke. Nah, tapi hal yang saya kurang sukai juga ada nih guys. Jadi dari SIM tray yang dibawa si Poco X3 Next ini. Jadi SIM tray-nya itu cuman dual hybrid. Nah, kalau triple slot SIM ini lebih oke lagi sih menurut saya. Ya, karena saya tuh pakai 2 kartu ya, satu internetan dan satunya buat telepon. Jadi suka ada satu yang dikorbankan karena harus pakai micro SD ya salah satunya. Jadi kalau misal ini triple slot SIM ini plus banget sih menurut saya. Dan itu sih yang saya kurang suka dari HP ini. Ya pertamanya yaitu refresh rate-nya yang agak sedikit delay menurut saya ya. Kemudian ya ada getaran di bagian bawahnya, kemudian baterainya yang sedikit rada boros menurut saya. Kemudian yaitu sistem konfigurasi SIM-nya hanya dual SIM hybrid, jadi enggak triple slot SIM ya. Oke, jadi mungkin itu aja sharing saya tentang Xiaomi Poco X3 Next ini. Pengalaman saya selama pakai HP ini sebulan ke belakang ya. Jadi untuk teman-teman semua yang mempunyai pendapat lain atau punya pengalaman lain, tulis aja komentarnya di bawah ya. Nah, video ini bukan dimaksudkan untuk menjelek-jelekan atau untuk mengangkat si Xiaomi ini ya, tapi di sini saya sharing aja sebagai pengguna Xiaomi Poco X3 Next ini. Oke, jadi mungkin itu aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan klik like jika kalian suka video ini, dislike aja jika kalian tidak suka. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye.